semuanya, senang banget ini. Saya lagi ada kegiatan, terus bertemu dengan senior hebat saya yang selalu jadi inspirasi saya, jadi penyemangat, dan ya pokoknya luar biasa lah. Yuk kita kenalan sama Bapak Dr. Widianto, MBA, MM. Sampai tak hafalin loh sampean loh ya gelarnya loh ya. Aduh, ada fans, banyak fans. Jadi ini ada Pak Widi, akrab disapa Bapak Widiler sih Bapak G. Iya. Saya kenal beliau nih dari program Sekolah Penggerak, tapi beliau juga senior saya di UNES, tapi kita beda fakultas ya Pak ya. Iya. Bapak Fakultas Ekonomi ya Pak. Pak, boleh nggak diceritain ke kita semua kalau ya menilik berapa puluh tahun ya ke belakang ketika Bapak awal-awal masuk ke perguruan tinggi mau kuliah gitu. Kalau anak sekarang misalnya kayak saya dulu itu ketika mau kuliah itu kayak bingung gitu Pak, milih jurusan atau milih aku mau kuliah apa ya, cuma ya tahu ya udah aku pengen kuliah gitu. Terus karena orang tua itu kuliahnya di Semarang, udah di Semarang aja. Terus fakultasnya juga diarahin orang tua, semuanya orang tua waktu saya dulu itu. Kalau Bapak dulu ketika memutuskan lah saya mau kuliah itu kenapa Bapak memutuskan untuk meneruskan perguruan tinggi dan mengambil fakultas ekonomi atau dulu prodinya apa Pak? Boleh diceritain ya Pak? Oh, boleh. Saya itu prodinya di S1 itu pendidikan ekonomi. Tapi sebenarnya sebelum saya masuk ke pendidikan ekonomi, saya itu dulu pernah kuliah di filsafat di UGM. Jadi saya itu lulusan tahun 81 ya sebenarnya. 1981. Kemudian di 81 itu sudah lulus SMA. Lulus SMA, 81 lulus SMA. Terus Kemudian masuk. pada waktu lulus SMA itu kebetulan ya mungkin orang tua saya agak kesal dengan saya. Kenapa Pak? Ya mungkin saya termasuk anak yang bergembeling kali ya. Sampai bapak saya itu mengatakan, aku nggak percaya kalau kamu bisa jadi sesuatu, orang yang berguna. Nah, karena bapak saya itu sudah istilahnya kalau orang Jerman itu bilang dikilani, saya malah muncul itu semangat. Oh, saya harus menjadi sesuatu. Akhirnya saya kemudian juga waktu itu saya terus kemudian bekerja ya itu karena namanya lulusan SMA zaman dulu. Saya kerjanya kerja serabutan ya, ikut tukang batu dan lain-lain. Aku akhirnya daftar itu kebetulan waktu itu masih ada istilahnya program perintis ya kalau dulu masuk perguruan tinggi ada perintis 1, perintis 2, perintis 3 dan perintis 4. Perintis 1 itu untuk beberapa universitas yang non pendidikan, sementara kalau seperti waktu dulu itu IKIP itu perintis 4. Nah, makanya saya masuk ke perintis 1. Pada awalnya saya memilih 2 jurusan, satu filsafat dan ekonomi di UGM, tapi tidak keterima. Terus yang keterima hanya di filsafat. Tapi ternyata saya hanya 1 semester di filsafat. Karena waktu itu kakak perempuan saya ngajak. Karena setiap kalau ketemu orang yang gila, itu loh orang filsafat itu kayak gitu kan. Nah, itu saya tidak bisa lanjutin. Tahun kedua, tahun 82 itu saya daftar lagi di proyek perintis 4, keterima di IKIP jurusan ekonomi. Kenapa saya milih ekonomi? Karena ya waktu itu saya itu agak ngefan dengan guru ekonomi saya di SMA. Dia itu banyak menceritakan, pintar dia sekali, pintar cerita tentang dua negara besar yaitu Amerika dan Rusia. Yang selalu musuhan sampai sekarang. Ya liberal
sistem liberal dan sistem sosialis. Nah, saya pengen mendidik ekonomi, makanya waktu itu saya juga bercita-cita saya harus paling tidak pergi ke luar negeri itu 3 tempat. Satu di Amerika sebagai negara sisi liberal dari ekonomi, 2 Rusia waktu itu sebagai sosok dari sosialis atau komunis, dan 3 Mekah, karena Mekah itu merupakan satu kewajiban saya sebagai seorang muslim. Itu aja. Tapi kemudian setelah saya lulus dan waktu itu kan kalau namanya IKIP itu kan harusnya jadi guru. Ya, SPD berarti ya Pak? Nah, SPD. Nah, waktu itu saya gelarnya masih doktoralis. Oh iya. Nah kemudian setelah itu waktu itu saya daftar, terus kemudian setelah lulus saya daftar, itu saya jadi guru. Sebenarnya saya di Kendal Kaliwungu sana, ditempatkan di sana. Tapi berarti setelah lulus dari IKIP harusnya saya di Kendal menjadi guru. Saya sudah berangkat kira-kira setelah 2 bulan atau 3 bulan. Waktu itu istilahnya kalau sekarang prajabatan ya, ada prajabatan. Itu waktu itu prajabatannya tidak di diklat tapi masih di SMA 1 ya kalau nggak salah. Tapi waktu itu zaman saya itu masih harus ada membawa namanya apa yang disebut dengan sampul D. Apa itu Bapak? Sampul D itu zaman dulu kan, zaman Pak Harto itu kan sangat apa istilahnya antipati sekali dengan masalah gerakan PKI. Kalau masih ada bau-bau PKI tidak boleh bisa menjadi guru. Kalau saya sih sebenarnya bebas karena bapak saya kebetulan militer ya. Nah, kemudian waktu itu saya pulang mau ambil sampul di. Nah ibu saya itu kan walaupun kecil-kecilan sebagai juragan batik gitu. Nah, sebagai juragan batik pada waktu itu dia keluarganya salah satunya dari Australia. Dan dia bilang ngomong-ngomong, gimana nggak pengen pergi ke luar negeri? Oh pengen. Kalau begitu ikut saya aja, kuliah di sana aja. Oh iya, akhirnya saya tinggal yang di Kendal. Saya nggak lanjutin jadi guru, saya langsung ke. Tapi baru 1 minggu ternyata laki-laki yang ngajak saya ke Australia itu homo. Akhirnya saya malam-malam tidur di tempat dia. Malamnya juga ini akhirnya saya lari, kebetulan di sana kan ada perkumpulan saya itu saya di situ, tapi mereka juga nggak bisa. Ini saya akhirnya pengen pulang, terus saya pulang ke Indonesia. Tapi waktu itu saya kan asli dari Jogja, saya tidak pulang ke Jogja tapi di Jakarta. Di Jakarta saya mau pulang ke Jogja juga malu, rasa malu saya besar sekali. Akhirnya saya ngirim surat sama kakak saya perempuan yang kebetulan waktu itu dekat dengan saya. Saya minta duit sama dia. Akhirnya saya langsung bablas pergi ke Filipina. Kenapa? Siapa Pak yang mengarahkan atau pilihan ke Filipina itu muncul? Iya, waktu itu kebetulan saya di Jakarta ketemu orang yang ternyata dia sudah bekerja di Dikbud, namanya ada istilahnya kerjasama dengan luar negeri. Nah di Filipina itu ada sekolah Indonesia yang ada di kedutaan atau di konsulat. Iya betul. Kalau di Malaysia juga ada. Akhirnya saya mengajar di sekolah tersebut. Saya kemudian ke Manila, tapi di Manila ternyata sudah banyak punya. Saya dikirim ke konsulatnya di Davao City. Berapa jauh itu Pak dari Manila? Ya Davao City kan ujung selatan ya, sementara Manila kan ujung utara. Wah, berarti mau sampai ke perbatasan Manado itu sudah dekat dengan perbatasan Indonesia. Di Pulau Mindanao. Sehingga nanti itu perjalanan hidup saya di situ itu justru dari situ. Apa yang buat Bapak kan ada kejadian di Australia, tapi lantas tidak menjadikan surut buat Bapak ke luar negeri lagi, yang mungkin kan di luar negeri barangkali pergaulan juga luar biasa. Ya saya pikir karena itu tadi saya dasari saya pengen pergi ke luar negeri paling tidak
saya harus tiga negara itu yang tadi saya sebutkan itu harus tercapai. Maka itu bagi saya kesempatan, dan saya kalau pulang juga nantinya pikir jadi apa, wong saya sudah keluar dari sekolah jadi guru. Karena akhirnya sudah jadi apa? Akhirnya saya di Filipina ya sudah. Di Filipina di sana sekolah apa? Ngajar sambil Davao City. Saya kuliah di Ateneo de Davao University. Oh, dua-duanya di Filipina. Gelar MBA saya dari Ateneo de Davao University. Kemudian setelah itu saya melanjutkan di AIMS di Manila. Jadi saya itu sebenarnya adik juniornya Gringo Hunasan, kalau pernah dengar itu. Gringo Hunasan dulu yang apa kudeta zamannya ada Fidel Ramos gitu. Oh iya. Gringo Hunasan itu dia kan juga lulusan AIMS dia. Itu berangkat ke Filipina tuh tahun berapa, Pak? Dia tuh tahun 86. Nah, saya kan belum lahir. Lah iya, saya lulus kan 86. Iya. Lulus di sana 86. Filipina waktu itu di tahun 86 ketika Bapak pertama kali datang, kondisinya seperti apa sih, Pak? Kondisinya ya masih rawan, karena waktu itu baru aja apa ya, pergeseran kepemimpinan dari zaman itu, zaman Marcos tuh. Marcos, kemudian si siapa, Aquino, kemudian ada pemberontak Fidel Ramos dan Gringo Hunasan itu zaman itu. Jadi di sana masih ya agak rawan, karena di sana kebetulan senjata itu bebas. Jadi kita bisa beli senjata sama teman-temannya kayak di Amerika gitu ya. Tapi di Amerika kan diatur dengan undang-undang, orang harus punya lisensi, kalau di sana tidak. Jadi orang umum makanya kan bahaya sekali. Tapi saya mikir mati itu juga urusan lain. Ya itu aja sebenarnya. Berarti kemudian 86 sampai Filipina studi S2, berarti MBA-nya itu ya Pak ya? Saya ngajar dulu kira-kira setengah tahun, baru saya daftar sekolah. Ya lumayan, saya juga lulusnya cepat, 1,5 tahun saya udah lulus. Padahal saya bahasa Inggris saya itu saya juga nggak pintar bahasa Inggris sih. Tapi saya bahasa Inggris itu belajarnya lebih banyak di pasar. Setiap hari aku jalan di pasar, dengerin orang ngomong. Nah sehingga dari situ karena saya sering jalan-jalan di pasar, saya itu akhirnya cepat bisa menguasai bahasa Filipina. Dalam artian bisa komunikasi itu saya 3 bulan itu saya sudah mengenal 2 bahasa di Filipina, Visaya sama bahasa Filipina juga ada campuran bahasa Inggrisnya ya? Ya campuran ada. Nah, kalau kita itu banyak menggunakan bahasa Visaya itu daerahnya, kalau seperti di kita di sini itu di Jawa, bahasa Jawa. Kalau Tagalog kan bahasa Indonesianya, nasionalnya. Kalau orang itu ngomong dengan bahasa Visaya itu biasanya kadang-kadang bahasanya dicampur dengan bahasa Inggris. Tapi kalau dengan bahasa Tagalog itu dicampur dengan bahasa Spanyol. Makanya walaupun sedikit saya masih bisa komunikasi dengan bahasa Spanyol, Inggris, Visaya ini. Bahkan akhirnya setelah kalau saya pulang jalan, saya ngerti juga beberapa bahasa Maranao. Justru yang aneh, saya itu belajar bahasa Sanger. Apa itu Pak? Bahasa Sanger Talaut di negara kita itu, Manado. Itu justru waktu di Filipina. Karena saking dekatnya perbatasan itu ya. Berarti karena orang-orang banyak Manado sekali smuggler atau penyelundup dari Sanger Talaut yang lari ke Davao. Sehingga saya nyegur juga ke komunitas itu, sehingga saya bisa bahasanya mungkin bisa berbahasa secara benar ya nggak tahu, mungkin tidak, tapi paling tidak kalau ada orang ngomong dan saya bisa menjawab, ibaratnya kalau istilah saya itu, kalau saya disuruh beli garam tidak akan dapat gula gitu. Itu bahasa istilah. Berarti itu 86, kalau tadi ngajar dulu 1,5 tahun, 87 mulai kuliah. Lulusnya tahun berapa Pak? Saya 86,
saya 88 sudah dapat MBA. 88 terus 89 awal lah saya sudah. Saya belum lahir tapi Bapak sudah dapat MBA. Just guys. Ya, lalu MM-nya itu gimana Pak ceritanya? Kenapa kok ambil 2 Pak? Nanti ceritanya gini. Setelah saya pulang dari Filipina tahun 93 ya, 63, saya waktu itu kan juga terus kemudian pulang saya diperiksa di Sinarmas. Nah, orang bos saya itu pengen sekolah MM, S2 lah waktu itu MM, tapi dia itu malah akhirnya saya diajak sekolah, pokoknya dengan catatan saya yang mengerjakan tugas, tapi seluruh pembiayaan macam-macam dia. Akhirnya saya sekolah lagi. MM-nya dari mana Pak? Dari Jakarta, Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen Jakarta. Karena sudah bekerja dulu di Sinarmas itu ya Pak ya. Lalu dari Jakarta nih di Sinarmas, ceritanya gimana Bapak kemudian berkarir? Saya itu dulu di Filipina itu, saya dari dulu itu selain saya bekerja di Sekolah Indonesia Dawo, saya di Filipina itu juga bekerja. Pertama kali saya di manajer cabang dari kerjasama pengelolaan laut di Manado, yaitu antara Amadiu Fishing Company dan juga dari Indonesia itu PT Samudra Nusantara. Oh ya, kayak pernah baca itu saya, PT Samudra itu. Saya jadi direktur cabangnya di sana. Jadi selain saya kerja di konsulat, kemudian saya waktu itu setelah di Sekolah Indonesia Dawo, saya kan juga dilibatkan di konsulat di bagian penerangan. Nah, kemudian saya juga nyambi itu tadi menjadi direktur cabang dari perwakilan PT Amadiu itu, Sinarmas itu Fishing. Nah, Bapak kan udah bekerja di perusahaan yang wow, pemasukannya kan pasti wow. Lalu terus kemudian menjadi pendidik dosen yang sering diplesetin di Dodo Saksen. Ya itu gini, karena saya memang waktu itu kan saya tetap mengajar. Berarti passion Bapak itu dari awal panggilan hatinya bekerja di dunia. Saya pikir begini, hidup yang paling nyaman bisa beramal dunia akhirat itu yang paling enak ya hanya jadi pengajar, walaupun duitnya nggak banyak, tapi di sisi lain kita juga bisa menyebarkan ilmu. Karena kan ada 3 perkara yang bisa kita, salah satunya itu pendorong saya. Ya, terus amal jariah ya Pak ya. Terus kalau misalnya saya menyampaikan ke teman-teman, kalau dosen nanti celengan amalku banyak gitu, terus teman-teman lah, kita bekerja kan juga beribadah yuk. Makanya saya tempat lain juga. Saya gini, tipe saya itu gini, kalau saya pengen ngajar, karena saya ngajar ekonomi, saya harus pernah mempraktekkan. Makanya saya menjadi direktur, saya mengajar ekonomi perusahaan. Saya kan pernah jadi manajer, berarti ilmu yang saya ajarkan, karena ada di koran ini yang mengatakan, janganlah kamu ajarkan apa-apa yang belum pernah kamu lakukan. Nah, saya kan sudah jadi direktur, saya pernah membuat pembukaan. Jadi kalau saya ngajar bagaimana menjadi wirausaha kan tidak salah, saya pernah melakukan, walaupun tidak menjadi pengusaha yang sukses, tapi kan saya tetap melakukan. Betul. Itulah. Pasti berbeda dengan yang tidak melakukan ya dari teori dan eksperimen. Maka saya dalam pembelajaran saya selalu mengajarkan segala sesuatu kontekstual. Makanya saya kalau mempelajari ilmu apa saja itu saya lihat dulu karakteristiknya kayak apa. Sehingga walaupun saya itu tidak baca banyak,
tapi saya sudah bisa mengembangkan secara logika. Kalau dalam dulu di pondok itu diajari tentang ilmu mantek. Apa itu Pak? Mantek itu ilmu logika. Kalau di kita filsafat logika itu. Kalau di dunia baru itu kan orang harus berpikir. Nah, orang bisa berpikir itu kalau tahu konsep, kemudian tahu karakteristik dari sebuah keilmuan, Konteks, karakteristik. nah ya. Dari itu tadi kemudian dari mana. Nah, ilmu ekonomi itu kan sebenarnya kan dari hal nyata yang kemudian diabstrakkan. Nah, kebanyakan kemudian kalau di pelajaran di sekolah itu banyak sekali kan kemudian seolah seperti ilmu di awang-awang, karena diajarkan konsep ilmu ekonomi adalah seperti ini. Nah, itu kan awang-awang. Tapi kalau kita lihat, kenapa kamu bangun tidur apa tadi? Bangun tidur, kamu tadi sudah makan? Sebelum makan apa? Oh, saya mau mandi. Apa yang kamu perlukan dalam mandi? Saya perlu sabun, perlu sampo. Itu sabunnya itu diminta atau dari mana? Kenapa kamu perlu sabun? Nah, berarti kamu itu kan butuh. Berarti ternyata orang berekonomi itu sebenarnya mengatur tentang masalah kebutuhan dan keinginan. Ini kan jadi ilmu dunia lagi ya, jadi di realitas lagi ya. Tidak lagi mengatakan bahwa ilmu ekonomi harus memenuhi alat pemuas kebutuhan, dan jadi dalam hidup itu ada kebutuhan dan keinginan, sehingga nanti kenapa orang butuh kemuakan diri menjadi ada satu ilmu kelangkaan. Makanya mempelajari tentang kelangkaan, bagaimana memenuhi tentang kebutuhan dan keinginan, karena kan ini kan dari kenyataan. Kemudian kalau saya mengajarkan tentang uang, lo kamu tadi belinya pakai apa? Pakai uang itu kayak apa? Lo ini kan hanya kertas, kenapa kamu percaya? Akhirnya mereka bilang, ini kan karena diajabnya BI dan macam-macam. Lah itu maksudnya apa? Jadi berarti ternyata uang itu alat pembayaran yang sah, yang sudah dikukuhkan oleh satu negara. Kan begitu. Ini kan jadi realitas ini. Yang saya ajarin yang realitas, kemudian baru dibayar ilmu. Sehingga nanti kalau mereka itu berpikir, itu melihat uang, ya mereka langsung bisa dalam pikiran belajar ekonomi. Ini kan sebenarnya seperti belajar agama. Nah, saya tertarik untuk berdiskusi dengan Bapak terkait dengan kebutuhan dan keinginan itu tadi sih Pak. Kan ketika misalnya ini terlepas dari ilmu ekonomi atau tidak, itu terkadang pikiran manusia, misalnya saya mengibaratkan diri saya sendiri, sebenarnya saya itu mungkin tidak membutuhkan barang itu atau benda itu atau kegiatan itu atau aktivitas itu atau makanan itu misalnya, tapi di pikiran itu kayak, wah aku harus ambil barang itu, beli barang itu, makan makanan itu, baru ayem, baru tenang. Nah itulah makanya yang orang Bapak menjadikan ada tips jangan untuk mengendalikan pikiran supaya kita tuh nggak butuh sebenarnya pujian orang, kita nggak butuh apresiasi, kita nggak butuh apa ya yang lain kayak gitu, yang itu kepengenan aja. Itu bagaimana sih Pak? Ya itu tadi, orang itu biasanya menjadi konsumtif buying atau pembeli yang konsumtif itu bukan karena kebutuhan tapi karena keinginan. Kalau butuh sebenarnya butuh kita itu sama makan itu sebenarnya kalau sudah satu piring sudah kenyang sudah, ya kan? Nah, tapi kalau yang namanya keinginan itu tidak akan pernah lepas. Nah, oleh karena itu sebenarnya ilmu ekonomi itu kan ada literasi digital. Nah sekarang literasi ekonomi juga harus tahu, literasi finansial juga harus tahu. Seperti apa itu? Nah, literasi ekonomi ya tentang itu tadi, bahwa orang hidup itu karena kebutuhan dan keinginan. Kalau literasi tentang finansial, bagaimana kita bisa mengatur keuangan. Nah dalam berdikaya itu sebenarnya paling mudah loh. Bagaimana Pak? Ya pokoknya selama pendapatan itu lebih besar daripada pengeluaran, itu bisa dicapai. Itu mesti sugih, mesti kaya. Tetapi kenyataannya kenapa orang itu cenderung boros karena itu tadi memburu keinginan.
Tapi kalau kebutuhan ya sudah betul. Makanya untuk seperti itu tadi, makanya sebenarnya orang hidup itu contohnya seperti ini. Mbak Ayub kalau mau nabung itu kapan Mbak Ayub nabung? Nabungnya ketika ada pemasukan. Iya, kalau Gajian ada misalnya. pemasukan. Iya. Terus dibudgetkan atau kalau sisa? Kalau Ada uang sisa apa sudah dianggarkan? sudah dianggarkan. Kalau sudah dianggarkan itu benar. Karena rata-rata orang katanya kapan nabung ya kalau uangnya sisa. Enggak gitu. Makanya orang kalau memang sudah punya planning tentang tadi, itu kalau mau nabung itu ya dianggarkan. Anggaplah anggaran itu sebuah konsumsi. Jadi kalau sudah masuk tabungan jangan dipikir lagi, seolah-olah sudah kita pakai untuk membeli sesuatu. Nah, yang mau dibelikan yang lainnya ya selain yang ditabung tadi. Terus seperti itu. Nah, pada intinya segala sesuatu itu menjadi boros atau tidak itu sebenarnya orangnya itu pengendalian. Contohnya begini. Nah itu Pak yang sulit. Saya juga masih banyak belajar, misalnya kan anak muda gitu, terus diajak temen ke tempat yang ini kita nongkrong dulu di sini, atau ayo baju kamu kok jelek sih, yuk beli yang Mbak Ayub tahu nggak, saya naik haji itu sudah nikah atau belum? Pada waktu saya naik haji pertama kali saya belum nikah loh. Kenapa demikian? Saya waktu itu dulu ngomong-ngomong dengan seorang teman saya yang kebetulan jadi kiai. Dia tahu saya perokok boros. Saya tuh kadang habis 2 bungkus, 3 bungkus. Satu hari Pak? Nah, pada terus, masa itu ya? Ya sampai sekarang kadang. Tapi kadang saya nggak merokok sama sekali. Ya mood saja. Yeah. Nah waktu itu dia itu ngomong sambil bercanda, kamu merokok habis berapa? Ya nggak tentu, kadang 2 bungkus, 3 bungkus. Itu seandainya kamu nggak belikan rokok, uang itu kamu tabung, kamu sudah naik haji ya. Saya buktikan, saya yang merokok tapi saya bisa juga naik haji. Nah, akhirnya teknik saya, kalau saya itu hari itu saya punya duit, anggaran rokok itu 2 bungkus, maka saya hanya beli 1 bungkus, yang 1 bungkus saya tabung. Kalau saya hanya mampu membeli 1 bungkus, saya hanya membeli separuh, yang separuh saya tabung. Nah waktu itu saya naik haji pertama kali itu masih 6 juta. Wow. Tahun berapa itu Pak? 78. Bukan 78, tahun 81 kan tadi lulus SMA. 88. Berarti setelah selesai dari Filipina. Sebelum Filipina 93. Saya justru saya waktu itu kan pulang terus itu. Itu saya masih di Filipina. Kemudian saya waktu itu ONH itu adalah 6.300.000. Alhamdulillah bisa. Itu kan berarti pada prinsipnya kan pengendalian. Iya lah. Bapak, satu lagi nih mau tanya, anak muda sekarang itu kan kadang kita tren ekonomi atau apa ya menyebutnya sekarang itu kan semuanya serba mudah. Kita kalau belanja itu ada pay later atau kemudian kartu kredit dulu atau yang lainnya, itu kayak menjadi lifestyle, kayak ketika bayar pakai sisi kayaknya itu keren gitu, atau pakai pay later, misalnya handphonenya bagus, tasnya, tapi itu nyicil gitu. Menurut Bapak boleh orang itu punya tren itu boleh. Gimana? Seperti saya itu juga punya dana, saya juga e-money punya itu, tapi belum tentu isinya berapa dan paman saya benar. Kenapa saya punya gitu? Karena saya pengajar ekonomi ya. Kalau tidak nanti ditanyain saya bingung. Nah makanya itu satu sisi saya punya itu tadi. Saya juga punya perasaan saya jangan sampai ketinggalan. Tapi ketinggalan saya itu dalam rangka ubudiyah. Ubudiyah itu istilahnya apa?
mencari tahu sebenarnya sistemnya. beribadah, bukan dalam artian ibadah siapa ya? Kalau saya tahu nanti kalau saya ditanyain mahasiswa saya menerangkan saya bisa. Nah, saya gitu. Makanya saya juga punya, dan saya sesekali nyoba beli GoFood, sesekali saya beli Shopee, supaya apa? Supaya kalau misalkan saya berbicara tentang e-commerce, itu saya bisa dan sudah mengalami. Satu prinsip saya, jangan dalam agama, jangan kamu ajarkan apa-apa yang tidak kamu lakukan. Saya sudah melakukan, makanya saya boleh mengajarkan. Kayak kecuali dosen hukum deh. Kecuali dosen hukum, jangan melakoni penjara karena itu nggak bisa. Sekarang begini, jangan kamu lakukan, itu bisa dalam artian pengertian namanya ilmu. Itu kan bisa, ya sebenarnya mencari satu kebenaran itu sangat mudah. Ini dengan prinsip itu, kalau agama akan mengatakan kebenaran itu dari nakli dan akli, sama. Ilmu pun benar akli dan nakli. Apa itu Pak akli dan akli? Akli itu adalah dengan cara akal. Dengan cara akal, nakli itu dengan hukum-hukum yang ada. Nah, di agama ada hukum-hukum syariat. Tapi kemudian di dalam masalah kehidupan kita punya hukum, aturan, kebijakan dan macam-macam. Nah, kalau kita berbuat sesuatu, ini saya melanggar logika enggak? Kedua, saya melanggar aturan hukum enggak? Itu harus dipakai. Itu baru kita akan sampai pada satu kebenaran. Walaupun kadang-kadang kalau nakli dengan hal-hal yang sifatnya keduniawian itu muamalah itu keduniawian itu lebih banyak bersifat apa ya, subjektif tinggi. Makanya kan istilahnya dalam hukum kan ada namanya hukum konvensional, konvensional seperti itu. Makanya tadi itu, tapi semuanya segala sesuatu prinsip pengendalian. Orang itu nanti masuk apa, itu bukan karena dosanya, karena nggak bisa mengendalikan diri aja. Menurut saya, nggak tahu kalau Ustadz apa. Pak, ketika saya itu main ke rumah, itu kan yang di depan panggung tuh ada tulisan sholawat atau kayak mimbar sholawat dulu Bapak pernah ngendikan gitu. Itu kan musola itu. Itu musola Pak. Musola terus depannya itu serambi. Nah itu sebelum COVID itu setiap malam Jumat Kliwon dipakai khatamah, setiap Minggu Kliwon siang itu dipakai pengajian. Nanti kemudian pelosok Kliwon ada dan selain itu musolanya dipakai jamaah tiap hari. Dah itu aja. Di situ itu tulisan itu sebenarnya kan filosofinya leluhur kita. Apa itu Pak? Itu dulu yang mengeluarkan itu Raden Mas Sosrokartono, kakaknya Raden Ajeng Kartini. Aku arep mlebu alas gung liwang luwung. Nah, kepada teman-teman Gung Liwang Liwung, apa itu Pak artinya? Gung Liwang Liwung itu alas yang pokoknya yang masih buta sekali, apa alas yang rimba belantara gitu. Tebih ajrih payung kula Gusti kula. Ya terus itu kan ada itu meluruk tanpa bolo dan macamnya. Nah, itu kemudian saya rubah. Menjadi apa yang ditakuti orang, apa sing diwedeni wong mantep, apa sing diwedeni wong mantep, apa yang ditakuti oleh orang yang sudah mantap. Payung kula Gusti kula, payung kula Gusti Allah. Nah, berarti yang cari kemantepan itu bagaimana supaya kita tuh ada mantep gitu. Apalagi misalnya saya itu kan belum menikah ya Pak ya. Padahal kalau kita berbicara usia itu kan saya udah 33 tahun. Kadang selama ini tuh kayak banyak hal yang masuk ke kepala saya. Kayak yang pertama, kamu nggak usah risau, ayo nanti semuanya sudah diatur Allah, jodoh dan semuanya, nggak usah khawatir, kamu yakin aja. Tapi kamu tuh juga harus usaha, kamu jangan begini, kamu jangan begitu, kamu begini. Sebenarnya kalau menurut saya, mantep itu gimana? Kalau menurut saya, karena Mbak Ayub itu tidak menjadi mantep kalau bahasa orang-orang sekarang ilmu paranormal. Iya benar. Itu ibaratnya kundalininya atau istilahnya tenaga dalam
inti tenaga dalam itu udah harus bisa karate, bisa ya. Tapi energi lah, itu belum terbuka. Jadi kenapa tidak terbuka? Kenapa tidak terbuka? Nah, itu yang perlu ditanyakan. Kenapa, Pak? Kita ngomong, saya itu beriman, tetapi perilaku kita itu lebih banyak tidak beriman. Saya tidak mengatakan sesuatu kita berbuat maksiat dan menyembah. Ini aja lah yang paling mudah. Saya itu yakin rezeki itu sudah diatur Allah. Betul. Kan gitu. Iya. Tetapi pada saat kita bekerja kemudian dikasih upah yang tidak sesuai harapan kita sudah ngeresulong. Itu kan berarti kan kita itu tidak mengaku bahwa Allah itu hanya mengatur kita rezeki yang semua. Iya, betul. Ini kan nggak boleh ya, Pak ya. Nggak boleh. Nah, ini mudah ya. Allah sudah ngatur. Nanti kalau pas saya butuh, makanya kalau saya dalam ilmu ekonomi saya, itu hidup itu yang paling itu pas-pasan. Pas butuh, pas apa? Nah, itu. Tapi kan bener. Iya, betul. Soalnya saya terus terang nih. Ya, tapi ini nanti agak lebih dalam lagi, ini perlu beberapa laku. Bikin contohnya gini, saya itu dapat duit. Iya. Itu kadang saya bingung loh. Kenapa, Pak? Nggak bingung. Ini duit ini untuk apa ini? Apakah ini duit untuk saya? Apakah nanti? Makanya saya tunggu. Makanya kemudian dengan mempelajari sesuatu itu nanti apa yang kelihatannya kayaknya apa yang ngoyong-ngoyong itu salah mengada-ada. Ya. Uang itu nanti berbicara. Oh, uang itu ternyata saya dapat. Ini saya itu hanya sebagai lantaran untuk dia. Makanya saya itu terus terang kata ya sudah, terima apa aja. Berarti yang pertama yang keyakinan supaya aura mungkin buka, energi saya terbuka, jangan mudah mengeluh. Bukan tidak mengeluh. Apa yang kita yakini itu yang harus dilakukan. Apa yang kita yakini. Jadi buka itu gampang. Apa yang kita yakini itu yang harus dilakukan. Nah, terkadang kita melakukan dulu baru mencari yakin. Makanya itulah yang saya namakan kita itu kadang-kadang mencari keyakinan. Kebanyakan kita itu punya banyak ilmu tapi tidak punya banyak laku. Benar nggak? Contohnya ini, Mbak Ayub itu mempelajari tentang etika, tentang etika hukum. Karena Mbak Ayub itu sebagai orang hukum mempelajari tentang etika hukum. Betul. Nah, misalkan seperti itu. Iya. Berapa persen kira-kira Mbak Ayub itu melakukan benar tentang etika hukumnya? Katanya ada. Aduh. Loh, itu dikembalikan sama seperti saya orang ekonomi. Berapa dari konsep ekonomi itu yang saya lakukan? Mungkin belum ada 10%, 20%. Iya, kayak saya juga masih jauh. Tapi saya niatin bahwa segala satu sama. Aduh, kalau gitu berat banget, Pak. Nanti saya enggak harus berat. mentaati peraturan dan aturan. Nggak bisa. Segala sesuatu itu harus ada aturan. Segala sesuatu itu harus ada aturan. Dalam hidup kita harus punya aturan diri sendiri, punya hidup, aturan kemasyarakatan, aturan keluarga dan lain-lain. Itu kita lihat di situ. Makanya saya tadi mengatakan kata kuncinya orang hidup itu hanya kontrol diri. Kalau sudah kontrol diri mau diatur apa bisa ngontrol. Oh, karena ada pagernya seperti ini. Contohnya seperti ini. Saya bisa sih melompati Mbak ini, ya kan? Saya bisa loncat, tapi apakah aturan tata etika sopan santun apa sopan? Sehingga saya mengontrol diri. Menurutnya gitu lah. Iya, Pak. Nah, saya benci sama Mbak Ayub misalnya. Sekarang mumpung dekat tak tempiling enggak apa-apa. Kan bisa. Tapi aturan hukumnya. Nah, ini kan berarti saya kontrol diri harusnya. Begitu loh. Itu saya mudah-mudah aja lah. Hidup itu jangan dipersulit. Tapi juga jangan dilecehkan. Dalam artian dilecehkan itu jangan dikayak gampang kayak gitu. Uang itu ojo gampang. Gampang nih ojo digampang. Makanya kalau sulit bisa satu aja. Kalau Mbak Ayu itu mau ini melakukan ya, itu tekun, mesti tekan. Sama Mbak Ayub punya keinginan apa contohnya yang paling mendesak sekarang? Pengen menikah. Ya itu tadi, punya teken,
punya ketekunan, punya. Nah, tekan itu apa? Tekan itu Pegangan. pegangan itu bisa dikatakan prinsip, bisa dikatakan doa, ya. Kita tekuni itu kalau bahasa agama kadang dikatakan orang istiqomah, itu mesti tekan. Loh, gitu kok Pak. Gitu Pak. Iya. Nah sekarang kan keyakinan, udahlah saya pokoknya pengen nikah, saya tasdikan. Coba dibikin itu, nanti secara nggak sadar aura terbuka sedikit. Ya kalau dalam ilmu yoga itu dikatakan ada kundalini itu harus dibuka. Sebenarnya membuka kundalini itu tidak sesulit orang bayangkan. Kundalini. Nah kalau ilmu Cina itu namanya ilmu yang Tai Chi, itu ada ki-nya. Kalau di kita ada itunya, ada energi lah. Itu nanti akan muncul. Ya, ini apa sudah bubar ya Pak? Nggak tahu. Iya juga. Wong aku juga nggak memperhatikan Sama mereka. Pak. Kita diminta itu Pak, dibagi. Ini kita angkatan 2 itu Puri Kencono 2 dan 3. Sini kan Puri Kencono. Iya, tapi 2 dan 3 itu. Nah, apa yang Bapak sampaikan tadi itu seperti tamparan gitu Pak buat saya Pak. Jangan merasa ditampar. Jangan merasa ditampar ya Pak, tapi ya kalau itu dirasa itu benar, lakukan. Kalau tidak ya tolak. Dan harus punya keteguhan gitu. Jangan mudah kedengaran itu tadi, makanya itu tadi. Makanya seperti tadi, kita mempelajari ilmu itu jangan, kalau di dalam pembelajaran kan ilmu itu diajarkan nanti akan menimbulkan 3, kognitif, afektif, psikomotor gitu. Nah, sementara ini kan Mbak Ayu itu untuk sekarang Mbak Ayu baru itu di permukaan saja. Baru di kognitif. Mbak Ayu itu punya ilmu. Itu Mbak Ayu menjaga ilmu atau ilmu itu menjaga Mbak Ayu? Sementara baru saya menjaga ilmu. Nah, makanya kan apa manfaatnya ya? Sing bener itu kan ilmu itu menjaga kita. Contohnya gini, saya mengetahui bahwa kalau mau beli sesuatu itu coba pikirkan kebutuhan atau keinginan. Kalau sudah ada kebutuhan atau keinginan, saya sumber dayanya duitnya berapa? Apakah keinginan tidak boleh dibeli? Boleh, tapi setelah itu dibuat dulu, diatur skala prioritas. Yang butuh dulu dibeli, baru yang diinginkan. Tapi kan kita tidak, biasanya keinginan sing dahulu kan. Nah ini namanya kan berarti ada pengendalian. Ya dah? Betul. Nah ya makanya itu tadi, karena saya punya ilmu ekonomi, saya mengatur tentang itu tadi. Tolong kamu ambil tas kamu sama punya saya sudah. Kayaknya tempat handphone yang merah juga masih saya tinggal. Betul Bapak. Kan gitu. Jadi kalau sudah seperti itu kan berarti ilmu menjaga. Kita menjaga ilmu. Nah, kita menjaga ilmu kan apa? Ya mungkin pada waktu kita masih kuliah supaya dapat nilai yang bagus. Pada waktu kita menjadi dosen supaya ngajar kita pinter. Nah, itu makanya kalau yang saya ajarkan itu saya katakan itu tadi, karena itu dari satu hal yang muncul dari bawah, ilmu itu menjaga saya. Sehingga saya mengajarnya enak, ada buku, tidak ada buku. Paling-paling kalau saya buku pengen ngapal itu, ini pendapatnya siapa ya. Tapi intinya sebenarnya ini pendapatnya siapa ya, rujukannya siapa ya. Karena kita dalam akademik harus diperlukan untuk mencari satu referensi kan itu. Tapi kalau secara ilmunya aja, kalau tidak diperlukan untuk itu menjadi satu buah tulisan atau apa. Makanya saya selalu berprinsip kan gitu. Hidup itu kisera-sera aja. Kisera-sera, whatever will be. When I was young, my mom or he, I will be rich, I will be happy. Saya tuh
saya tuh senang sekali bicara, ngobrol, diskusi, minta wejangan, nasihat sama senior atau sama ya yang usianya jauh di atas saya, supaya saya memiliki pandangan, pola pikir Ya sebenarnya yang gini, beraneka ragam juga sih Pak. Gitu. orang Jadi, itu sebenarnya saya hanya masih sharing. banyak sekali yang harus saya perbaiki, saya belajar seperti Terus itu. Jadi nggak ada saya orang itu yang sudah lulusnya nanti kalau udah dipocong. Karena boleh jadi saya bisa ngomong gini-gini, tapi bener nggak nanti Mbak Ayo bisa melihat perilaku saya bener nggak seperti itu. Itu kan namanya ini. Apa pengerti kayak mengejar koni, bisa hujan nih raiso ngelakoni. Nah, kan bisa gitu. Tapi insya Allah saya memang belum bisa seperti Santo Planning, tapi saya menuju ke situ gitu. Bapak mau minta sharing lagi ketika manusia itu kan terkadang punya nafsu untuk menjadi yang terbaik, nafsu untuk menjadi ya pokoknya super gitu Pak. Itu harus. Atau harapan atau apa. Nah ketika itu tidak tercapai kan terkadang kita tuh masih kecewa atau misalnya bagaimana sebenarnya cara kita sebagai manusia mengatasi kekecewaan itu sih Pak? Kalau Bapak biasanya ketika mengatasi kalau saya begitu, kekecewaan saya gini, saya itu hidup, saya akan selalu berusaha yang terbaik, tapi ketentuan bukan hak saya, ketentuan itu Allah. Makanya pada saat pagi hari setelah sholat subuh dan macam-macam, sebelum saya duduk meditasi, saya akan berdoa begini, ya Allah ya Rabbi, semoga semua makhluk hidup yang ada di sekitar saya itu mendapatkan kesehatan, kerezekian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya halo Mbak Ro. Gak apa-apa di sini aja ya Pak ya. Ini kan kayaknya semuanya yang angkatan 2. Itu setelah itu saya berdoa, ya Allah ya Rabbi, mudah-mudahan aku ketemu orang-orang yang mengembirakan dan berbahagia hari ini. Ya, itu Wah doa yang bagus. Semoga saya bertemu dengan orang yang menggembirakan dan bergembira. Dan bermanfaat bagi saya. Dan bermanfaat. Semoga saya bertemu dengan orang yang bermanfaat dan menggembirakan. Ya bisa. Ya, oke. Setelah itu kita berusaha menjaga perilaku setelah itu. Malam hari sebelum tidur saya meditasi lagi. Tapi sebelum meditasi saya doakan, ya Allah ya Rabbi, semoga semua makhluk hidup yang ada sekitar saya mendapatkan rezeki, mendapatkan kesehatan dan kebahagiaan. Ya, itu doa secara umum. Kemudian yang kedua, ya Allah ya Rabbi, terima kasih Engkau telah memberikan apa-apa yang terbaik. Saya yakin Engkau pasti akan memberikan yang terbaik untukku. Walaupun toh itu yang terbaik itu belum tentu sesuai dengan hati saya. Apa Bu? Fasilitator angkatan 166. Loh kita kan Nah ini doa sebentar. Kalau saya minta doa, kalau saya setelah itu kalau kemudian saya berusaha tadi siang sudah, makanya setelah saya itu berdoa saya minta, ya Allah yang Rabbi, saya sudah merupakan yang terbaik. Kemudian tapi ketentuan ada di Engkau dan Engkau tahu, dan saya yakin sekali, walaupun mungkin hati saya agak kecewa, bahwa ini pasti yang terbaik untuk saya. Walaupun hati saya kecewa, semuanya saya serahkan padamu. Ya itu tak. Nah makanya nanti kalau mau berdoa itu tak ajari doa mbahku. boleh direkam apa nanti aja Pak? Boleh direkam, boleh. Mau doa itu juga ini nanti ada sirnya. Kalau orang hanya mendengar suara ucapan ini tidak masalah, tapi sirnya kan lain. Jadi ini, ya Allah ya Rabbi, misalkan ya Allah ya Rabbi, Ya Allah ya Rabbi, nah, berikanlah yang terbaik untuk saya berikanlah yang terbaik untuk saya dan untukmu dan menurutmu syukur-syukur yang cocok dengan keinginan saya. Ya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Enak. Makanya nek cara Jawane meneh gini,
Ya Allah ya Rabbi, mugi-mugi panjenengan pernahaken sedaya ingkang sae tumrap kula lan tumrap panjenengan. Lan ingkang cocok kalian kekajengan kula. Kan enggak jadinya enggak kecewa. Ya teh? Berarti memang yang harus paling tatakan ya sudah, itu sudah Allah yang menentukan. Iya, loh, seperti itu. Kalau kita mengakui bahwa Allah itu memiliki sifat yang jais, yang sifatnya ya. Makanya kan gini, orang hidup itu menurut kitab agama itu kan sudah ditulis di dalam Lauhul Mahfuz. Betul. Nah sekarang yang menjadi permasalahannya, kalau ada Lauhul Mahfuz itu jelek, bisa enggak kita mengubah catatan tentang itu lagi? Katanya ada yang bisa, ada bisa, yang memang harus bisa. Nah, cara kita Saya bisa kok mengubah catatan tentang Mbak Ayub. Saya lo bener. Ubah dong Pak, biar pangerannya kalau saya segera disuruh datang. mengubah, Ya. kira-kira dalam catatannya Mbak Ayub sudah sampai mana? Seandainya dalam buku itu sudah sampai di bab mana? Saya dikasih tahu nanti tak rubahin. Kayaknya masih jauh banget Pak, masih di depan sekali. Contohnya begini, nah misalkan tentang buku hukum, Ya, buku misalnya hukum, indikatornya sampai mananya tuh apa buku aja? hukum itu misalkan gini, Ya. nah, ada 20 bab misalkan. Mbak Ayub ini baru sampai bab 3. Oh, saya baru bab 3. Berarti supaya nanti bisa merubah bab 4-nya, bab 5-nya, bab 6-nya kan saya harus tahu bahwa ini tahapan Mbak Ayub baru sampai bab 3. Kalau ini Mbak Ayub nggak tahu babnya, minum dulu ya, enggak apa-apa. Biar dia ambilin minum itu di belakang ada aqua. apa? Enggak. Nanti aja. Nanti enggak apa-apa Pak. Kalau saya harus menilai saya sampai mana, indikatornya itu masih Ya karena belum paham. aslinya dari dulu Mbak Ayub itu enggak pernah punya cita-cita tentang akhirnya. Benar enggak? Iya sih. Nah, jadi hidupnya itu mengalir tok. Pantare lho. Iya. Ngali lah wis. Ya, kayak seperti yang saya. Jadi nek punya cita-cita ki istilahnya cita-cita ini instan, spontan. Aku pengen iki lho, aku pengen. Iya, iki. enggak dari Nggak ada. awal gitu ya. Betul. Nah itu padahal ruang hidup itu kalau sekarang sudah sadar ya direncana. Pokoknya sekarang gini, saya sekarang usianya udah 32. Saya paling lambat 35 harus sudah punya pasangan. Contohnya gitu. Nah baru itu mencoba. Dan terus tadi berarti tekan kita itu, doa kita adalah mencari pengen memperoleh suami. Ya. Tekonnya itu istiqomah tiap hari didoain. Nanti mesti tekan. Nah, dalam seperti hal yang seperti itu istilahnya itu sedikit demi sedikit nanti kan auranya terbuka. Kundalininya terbuka. Tadi yang seperti itu tadi energi kekuatan dari nek carane wong-wong tuan dhisik iki sing momong diri kita itu nanti akan bantu. Sedulur papat lima pancane metu kabeh. Ya Allah. Bapak saya tuh juga Loh iya. Loh, mau ilmu apa? Insya Allah harus diberi keterangan oleh Gusti Allah. Nek misalnya arep ilmu nganggo ilmu Jawa, nganggo ilmu agama, ilmu apa wis mah. Iya, betul. Mungkin saya masih itu Pak, tekun itu sih Pak yang harus masih jauh, harus diperbaiki banget. Makanya gini lah sekarang ya Mbak Ayo kudune sering-sering ngetes untuk membangkitkan juga itu tadi. Mbak Ayo harus punya cobalah gini untuk test case. Aku dalam 2 bulan lagi saya harus bisa beli HP iPhone misalkan. Ya. Misalkan iPhone saya rego 10 juta misalkan. Ya udah panteng kayak dicoba latihan ini. Dan upaya untuk seperti itu. Nah, kalau kelakon, berarti ya ternyata saya punya energi untuk berdoa. Kalau enggak, berarti aku lemah. selama ini kalau terkait mungkin keinginan yang bentuknya benda atau dunia itu alhamdulillah kayak merasa Allah tuh baik banget dan sangat-sangat dilancarkan sih Pak. Nah, untuk yang soal pasangan hati-hati pada saat
masalah hal kebendaan kita meminta dan dikasih itu justru harus hati-hati. Kenapa? Karena boleh jadi kalau cara agama ini itu dikatakan bisa jadi istijrat. Ngerti istijrat? Dilulu sama orang tua. Makanya kadang-kadang memperoleh sesuatu itu harus dilihat ini ridho atau diizini. Nah, itu cara kita mengetahui. Cara mengetahuinya kalau itu memiliki satu manfaat yang lebih baik, membuat kita menjadi kebaikan, berarti kita ridho. Tapi nek iki berhasil, ning kok manfaatnya kurang, berarti kita izin tok. Contohnya gini, izin sama ridho itu begini. Situ pamit sama bapak situ, Pak, kula ajeng munggah gunung. Nah, terus apa? Kali rencang-rencang. Ora munggah gunung iki apa meneh wayah udan ngene kok nek kepleset piye-piye macam-macam bapak. Ya. Ampun Pak, niki sekali niki Pak, kalau saya tidak pernah naik gunung. Bapaknya situ jengkel, wis kono karepmu. Ketoke dijini to. Ning bapaknya ora rido. Izin tetap ya sudah. Kamu bisa pergi. Ning diizini tok dengan keterpaksaan. Durung entuk rido. Sama kita menang ya Allah ya Rabbi, aku punya HP. Siapa tahu dalam hati kita itu hanya karena keserakan pengen punya HP. Akhirnya Gusti Allah ya ya tak kai HP. Iki minta izini kasarane. Ning jane aku ra ikhlas. Aduh. Loh, makanya saya tadi bilang memperoleh sesuatu itu jangan kemudian malah apa kita bilang, tapi harus dikoreksi lagi itu istijrat atau bukan. Tapi ketika kita memperolehnya dengan berjuang, Walaupun berjuang apa ya itu tadi nanti kalau ukurnya ini banyak manfaatnya atau malah lebih banyak materialnya. Contohnya setelah kita punya HP malah akhirnya kalau udah dikeset mendelok HP nih terus ini berarti tidak bermanfaat, tapi dengan ada HP-nya situ bisa kemudian punya usaha dari e-commerce dan macam-macam ada kemanfaatnya lah. Gitu. Kalau HP-nya untuk bekerja lebih produktif lebih lagi, profesional untuk lebih profesional lagi, nggak apa-apa gitu ya Pak ya. Ya, itulah cara tes kita. Pak, kayaknya kok dari tadi entah itu kebetulan Bapak menyampaikannya atau seperti apa. Kok Bapak ngerti ya? Saya tuh pengen habis. Ya juga, tapi kayak ya saya sampai bingung ngomongnya. Ya banyak yang benar dan flashback. Ya sebenarnya gini, kalau kita itu sudah menyerahkan diri pada yang Allah, sebenarnya tidak ada sesuatu, semuanya itu terhubung, semua itu ada jaringan. Situ sudah bisa masuk ke Chrome, ke web, ke Google Chrome misalnya. Tapi orang semua membuka Google Chrome tapi belum tentu nyambung. Karena apa? Webnya nanti dari browsernya pakai Chrome semua. Tapi yang satu ada yang buka YouTube, yang satu aja kan nyambung. Nah kemudian pada saat ini Mbak Ayu buka YouTube, aku pas buka YouTube. Atau dalam artian Mbak Ayu pas buka Zoom, aku yang Zoom dengan level yang sama, otomatis aku semua coba. Ya enggak? Iya Pak, ya mungkin juga karena ya Bapak sudah melalui pengalaman hidup yang luar biasa. Ya boleh, berasumsi gitu juga boleh. Tapi ya enggak ada salah. Ya, kayak yang Bapak sampaikan tadi, yang pertama kontrol diri, lalu kemudian ya jangan mau, ya saya mendapatkan banyak sekali hal yang harus saya coba praktikkan satu persatu sih Pak. Bagaimana ilmu menjaga saya, bukan saya menjaga ilmu ketika saya belajar mempelajari sesuatu ya karena saya punya audiens, saya punya peserta supaya saya bisa gitu. Itu kan saya baru di tataran saya menjaga ilmu ya Pak. Maka sama saya mendapatkan ilmu baru dengan ikut sekolah penggura ini. Makanya ternyata benar. Kenapa? Ternyata di dalam ini tadi alur pembelajarannya atau alur tujuannya ya kan? Alur PP ya, tujuan pembelajarannya itu yang pertama mulai diri. Dari diri. Nah, mulai dari diri. Kedua kemudian elaborasi konsep. Ketiga refleksi terbimbing.
break atau sebelum refleksi? LK dulu. Oh iya. Kontekstual, Iya. demonstrasi kontekstual. Iya. Nah ini kan, ini kemudian oh benar ini cara secara dia tak prakteknya. Sekarang aku nyusune PowerPoint-nya saya pakai ngajar, saya pakai itu supaya saya tidak menjaga ilmu, tapi ternyata ilmu yang saya peroleh ini tadi saya praktekkan ternyata kepenak. Betul. Memang kalau berbicara terkait dengan program ini saya juga luar biasa sekali sih Pak. Nah makanya contohnya seperti itu, kita sudah dapat ilmu, jangan saya jaga, saya eleng-eleng konsep itu tak lakoni. Begitu tak lakoni kan berarti iki tadi menjaga saya supaya saya menjadi pengajar yang lebih berkualitas. Betul. Jadi itu sudah satu bagian apa yang disebut dengan ilmu menjaga kita. Cuma mungkin levelnya masih sangat itu masing-masing orang sendiri. Bapak buat lucu-lucuan aja nih, menurut Bapak saya itu cocoknya sama laki-laki yang seperti apa untuk jadi pasangan saya? Kira-kira laki-laki yang seperti apa? Seperti laki-laki yang pengalahan, karena Mbak Ayub itu rada galak. Loh, iya tuh. Situ tuh kalau ada keinginan nggak cocok di hati, itu spontan langsung jalan. Bener nggak? Betul. Nah itu pernah. Iya. Ini kok golek kok untuk tas merah itu untuk apa? Sudah dapat? Itu biar ditanyain apa gimana Pak? Itu kan udah itu. Mungkin perlu pendaftaran, aku belum daftar. Oh iya Pak. Itu tanda tangan aja sih Pak di depan. Aku belum.